Bayangkan sekelompok pulau di Atlantik Utara yang sekarang kita sebut Britania Raya dan Irlandia. Ini dulunya adalah 4 negeri yang sangat mandiri: Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia, masing-masing dengan bahasa, budaya, dan penguasa sendiri. Mereka bukan tetangga yang ramah, tetapi rival dalam drama berabad-abad. Inggris, yang dibentuk oleh bangsa Romawi dan Anglo-Saxon, tumbuh menjadi kuat. Skotlandia, yang terbentuk dari bangsa Pict dan Gael, dengan gigih mempertahankan kemerdekaannya. Wales berpegang teguh pada akar Keltiknya, dan Irlandia berkembang dengan kerajaan dan legendanya sendiri. Kisah-kisah mereka terukir di monumen kuno, kastil, dan reruntuhan di seluruh lanskap. Jadi, bagaimana para rival ini menjadi satu? Bukan karena pilihan, tetapi melalui ambisi, perang, dan aliansi yang tidak mudah. Untuk memahami Britania Raya hari ini, kita harus mengungkap bagaimana keempat benang yang berbeda nun menjadi satu permadani yang kompleks. Mari kita berbincang. Persatuan Inggris dimulai dengan bangsa Anglo-Saxon, tetapi invasi Vikinglah yang mendorong mereka untuk bersatu di bawah raja-raja seperti Alfred Agung. Skotlandia muncul dari persatuan bangsa Pict dan Gael, dengan pemimpin seperti Kenneth MacAlpin, membentuk kerajaan yang didefinisikan oleh kesetiaan klan dan kemerdekaan yang gigih. Wales, rumah bagi bangsa Briton kuno, menjadi tambal sulam kerajaan kecil, menolak campur tangan Inggris dan melestarikan bahasa serta budayanya. Irlandia, yang tidak pernah ditaklukkan oleh Roma, tetap terbagi menjadi kerajaan-kerajaan besar. Budaya Keltik uniknya berkembang, tetapi secara politik terpecah-pecah. Fragmentasi ini membuat Irlandia rentan ketika ksatria Norman dari Inggris tiba, menyiapkan panggung untuk berabad-abad pengaruh luar. 4 negeri, 4 cerita, masing-masing membentuk takdir pulau-pulau ini. Inggris, kekuatan dominan, mengarahkan pandangannya pada tetangganya setelah penaklukan Norman. Wales jatuh lebih dulu. Kastil dan pasukan Raja Edward the First menghancurkan perlawanan Wales, mengakhiri pemerintahan pribumi dan menjadikan putranya Pangeran Wales Inggris pertama. Skotlandia melawan dengan sengit. Pahlawan seperti William Wallace dan Robert the Bruce memimpin pertempuran legendaris, akhirnya mengamankan kemerdekaan Skotlandia di Bannockburn. Kisah Irlandia berbeda. Bangsawan Norman tiba atas undangan seorang raja yang diasingkan, mengukir wilayah dan menarik mahkota Inggris. Kontrol Inggris di Irlandia terbatas pada The Pale di sekitar Dublin, sementara kepala suku Gael memerintah di luar. Penaklukan dan aliansi ini menyiapkan panggung untuk berabad-abad persaingan, pemberontakan, dan koeksistensi yang tidak mudah. Perjuangan untuk dominasi dan identitas akan mendefinisikan hubungan antara negara-negara ini selama beberapa generasi. Permainan takhta masih jauh dari selesai. Bab selanjutnya, persatuan melalui mahkota dan hukum. Selama abad-abad, Inggris dan Skotlandia tetap terpisah, seringkali kerajaan yang bermusuhan. Sampai pernikahan kerajaan mengubah segalanya. Ketika Ratu Elizabeth I meninggal tanpa anak Raja Skotlandia, James V mewarisi takhta Inggris, menyatukan mahkota pada tahun 1903. Persatuan pribadi ini membawa Inggris, Skotlandia, dan Wales di bawah satu raja, tetapi masing-masing mempertahankan parlemen dan hukumnya sendiri. Persatuan politik sejati datang seabad kemudian. Undang-Undang Persatuan pada tahun 1907 menciptakan Kerajaan Britania Raya, membubarkan kedua parlemen. Irlandia bergabung pada tahun 1901. Setelah pemberontakan dan tekanan politik membentuk Britania Raya dan Irlandia, bendera Union Jack berevolusi, melambangkan persatuan baru ini. Namun, di balik permukaan, identitas dan ketegangan lama tetap ada. Britania Raya lahir bukan berdasarkan konsensus, tetapi oleh kekuasaan, politik, dan kebutuhan. Warisan ini akan menjangkau jauh melampaui pantai-pantai ini. Persatuan Britania Raya memicu kebangkitan Imperium Britania, menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Revolusi industri yang didorong oleh sumber daya dan kecerdasan keempat negara mengubah Britania menjadi bengkel dunia. Tetapi persatuan itu tidak pernah mulus. Konflik, pemberontakan, dan seruan untuk kemerdekaan terus berlanjut, terutama di Irlandia dan Skotlandia. Sebagian besar Irlandia memisahkan diri pada tahun 1922, hanya menyisakan Irlandia Utara di Britania Raya. Hari ini, devolusi telah memberikan Skotlandia dan Wales parlemen mereka sendiri, dan perdebatan tentang kemerdekaan terus berlanjut. Namun, dampak Britania Raya tetap ada. Bahasa, hukum, dan budayanya membentuk dunia modern. Kisah keempat negara ini, penaklukan, persatuan, dan warisan, masih terus ditulis. Britania Raya tetap menjadi permadani hidup, ditenun dari perjuangan dan perubahan berabad-abad.